Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bidadari Surgawi, Pasangan Hidup Tak Semati, karya Miftah Fauzi Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Imro'ah dan Zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah perbedaan antara makna imro'ah dan zaujah. Mengapa yang satu disebut istri dan yang lain pasangan? Berikut catatan saya. Setiap usai dibacakan akad nikah, penghulu atau ustadz akan segera menutup dengan doa yang masyhur. Allahumma alif bainahuma. Ya Allah, pertautkan hati keduanya seperti kau tautkan hati Nabi Adam dan ibunda Hawa. Ikat dalam cinta hati keduanya sebagaimana kau ikat antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha, dan persatukan mereka senantiasa sebagaimana kau persatukan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan Siti Khadijah salamullahu alaiha. Pernah seorang sahabat bertanya, mengapa doa itu yang dibacakan usai akad nikah? Mengapa tidak doa yang lain? Saya jawab, tentu saja mendoakan kebaikan itu banyak. Meski ada doa pernikahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha yang termaktub di lembar undangan, hampir jarang saya dengar doa itu dibacakan usai pernikahan. Mungkin orang tidak tahu juga redaksi bahasa Arabnya. Kita ikut tradisi keberkahan, kopas dari undangan-undangan sebelumnya. Ada pula misalkan doa Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam untuk putra-putranya. Ya, doa untuk pernikahan banyak, tetapi yang terkenal dan populer ya doa itu yang di atas. Mengapa? Karena pasangan pengantin baru menginginkan keberkahan para teladan utama, mereka yang menjadi contoh suami istri yang berpasangan. Ternyata tidak semua suami istri berpasangan. Bagaimana bisa? Sahabat yang lain bertanya lagi, bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi punya lebih dari satu istri? Mengapa yang dimohonkan hanya nama Sayyidah Khadijah salamullah alaiha? Ada dua jawaban. Pertama, karena huruf terakhir nama para perempuan agung itu yang membuat doanya menjadi berirama. Siti Hawa, Siti Zulaikha, dan Siti Khadijah Al-Kubra. Dan kedua, karena ini pernikahan umumnya yang pertama, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi selain Sayyidah Khadijah salamullah alaiha adalah istri kedua dan seterusnya. Selama dengan Siti Khadijah salamullah alaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak beristri yang lain. Barangkali dalam pernikahan ada doa tersembunyi bahwa ini pernikahan yang berlangsung selamanya, satu suami, satu istri. Itulah yang dimaksud dengan pasangan. Kawan saya yang lain sambil bercanda berkata, istri saya satu di sini dan satu di sana. Ia tidak benar-benar melakukannya. Lalu, bagaimana bisa suami istri belum tentu berpasangan? Bukankah mereka jodoh yang dipertemukan Tuhan? Mari telusuri perbedaan kata imro'ah dan zaujah. Inilah beberapa di antara penggunaannya dalam Al-Quran. Imro'ah, yang pertama. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya.
dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Quran Surah An-Nisa ayat 128. 2. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Quran Surah An-Naml ayat 23. 3. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam kandunganku," dan seterusnya. Quran Surah Ali Imran ayat 35. 4. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Quran Surah At-Tahrim ayat 10. 5. Dan berkatalah istri Fir'aun, "Ia adalah penyejuk mata bagi hatiku dan bagimu." Quran Surah Al-Qasas ayat 9. 6. Dan wanita-wanita di kota berkata, "Istri Al-Aziz menggoda bujangnya." Quran Surah Yusuf ayat 30. 7. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Quran Surah Al-Lahab ayat 4. Dan masih banyak lagi. Pada ayat-ayat di atas digunakan dua pilihan kata, perempuan dan istri. Keduanya diterjemahkan dari kata yang sama, imro'ah. Selanjutnya, kata zauj. 1. Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. 2. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. 3. Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. 4. Allah menciptakan istrinya, dan seterusnya. Quran Surah An-Nisa ayat 1. 5. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 189. 6. Yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 23. 7. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 70. Dan masih banyak lagi, sangat banyak lagi. Yang menarik, kata zauj mengambil bentuk netral, bisa maskulin dan feminin, bisa untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya nomor 3 pada contoh di atas, kata zauj diterjemahkan menjadi suami. Zauj juga digunakan dalam bentuk jamaknya azwaj, dan ia menambah kekayaan makna terhadap kata ini. Adapun bentuk jamak dari imro'ah adalah nisa. Baik, untuk sementara berikut perbedaan di antara kedua kata itu. Ada yang berpendapat imro'ah digunakan untuk istri yang tidak sebadan dengan suaminya. Sepadan dalam pengertian ini artinya tidak seiman, tidak sekeyakinan, tidak satu dalam kebersamaan. Misalnya istri Nabi Lut alaihissalam
istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Fir'aun. Mereka berbeda keyakinan. Dua istri pertama tidak mengikuti suaminya yang nabi, dan istri Fir'aun justru beriman tetapi suaminya tidak. Atau seperti istri bangsawan Mesir yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ia tidak setia pada suaminya, meski mungkin satu iman, tapi satu keyakinan, tapi tidak satu dalam kebersamaan. Tetapi pendapat ini pun tidak sepenuhnya tepat, karena istri Abu Lahab juga menggunakan kata imro'ah, dan mereka seiman, sekeyakinan, seperjuangan dalam bersama-sama mengganggu dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suami istri Abu Lahab ini justru ada kebersamaan. Bagaimana dengan istri Imran? Contoh nomor 3 pada imro'ah. Mengapa Al-Quran menggunakan kata imro'ah? Karena ketika ia bernazar, suaminya yaitu Imran telah meninggal dunia. Dari mana kita tahu? Karena perempuan tidak boleh bernazar tanpa seizin suaminya, apalagi perkara terkait dengan anak yang ada dalam kandungannya. Di sini tidak ada kebersamaan. Secara singkat, saya memaknai penggunaan kata imro'ah dalam Al-Quran menunjukkan pada masalah. Masalah itu bisa beragam, tidak seiman, tidak bersama, adanya konflik yang mendalam, dan lain sebagainya. Tulisan singkat ini mesti diperdalam untuk lebih memahami penggunaan imro'ah dan zaujah. Tentang masalah ini, Al-Quran bahkan menyebut kata imro'ah yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama dengan perempuan atau wanita, dan bukan istri. Seperti pada contoh nomor pertama pada imro'ah, karena perempuan itu khawatir suaminya akan berbuat nusyuz dan bersikap tidak acuh kepadanya. Adapun zauj atau zaujah digunakan Allah Ta'ala untuk derajat yang lebih tinggi. Lihat bagaimana ayat-ayat yang mengisahkan tentang surga mengajak seseorang untuk masuk bersama pasangannya, baik pada kisah Nabi Adam alaihissalam maupun pada janji reuni agung di kampung keabadian. Kalau ada pasangan yang berpisah, sebelum berpisah ia disebut zauj, setelah berpisah ia disebut imro'ah atau nisa. Al-Quran juga mengisahkan pernikahan, pengesahan hubungan suami istri itu dengan kami ciptakan baginya pasangannya. Ya, setiap suami pasti beristri, setiap istri pasti bersuami, tetapi bisa jadi mereka belum berpasangan. Yang akan menemani kita di surga adalah pasangan kita. Dan siapakah ia atau mereka? Bagaimana caranya menjadikan suami dan istri sebagai pasangan kita? Tetapi, tunggu dulu. Ternyata ada makna yang lebih dalam lagi pada kata zauj. Ternyata ia bukan tanpa masalah. Berpasangan juga ada masalah. Masalah yang seperti apa? Berpasangan juga bisa lebih dari satu. Lebih dari satu, tapi sepasang. Bagaimana? Menurut saya ada derajat yang lebih tinggi dari sekedar berpasangan. Meski untuk itu pun teramat sulit meraihnya, yaitu ketika kita menjadi diri yang satu. Caranya? Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.